Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kepada madrasah, sahabat madrasah keluarga di rumah. Saya Purno Al-Fajri dari studio tvharmony.com. Insyaallah akan memulai acara perdana madrasah keluarga. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa bertemu dalam kajian istimewa ini yang insyaallah sudah ada di tengah-tengah kita Ustadz Wijayanto, Masya Allah, Subhanallah, syukuran kasiran, sudah bisa hadir meskipun dalam kesibukannya. Juga ada Ustadz Dedi Haryadi LC yang merupakan pembimbing kita, dan tentunya salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan yang sempurna hingga akhir zaman insya Allah. Dan selanjutnya untuk memulai acara kajian kita pada siang hari ini akan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahmat Hidayat dengan membacakan surat At-Taghabun 11-18. Kepada Ustadz Rahmat Hidayat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Allahu la ilaha illahu Allahu la ilaha illahu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha besar Allah yang maha agung. Subhanallah, maha benar Allah yang maha agung. Terima kasih kepada Ustadz Rahmat Hidayat yang telah membacakan ayat suci Al-Quran buat kita semuanya, dan insya Allah mudah-mudahan senantiasa keberkahan tercurah kepada kita semuanya. Amin. Insya Allah, khususnya kepada Ustadz Rahmat Hidayat yang saat ini sudah membuka acara kita dengan kalam ilahi, Masya Allah, Subhanallah, syukran kasiran Ustadz. Nah selanjutnya insya Allah ada sambutan terlebih dahulu dari pembimbing kami,
kepada Ustadz Dedi Haryadi LC, kami persilahkan. Terima kasih Ustadz Purnomo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang teramat saya cintai, sepenuh hati saya ta'zimi Ustadz Purnomo yang memandu di kajian Madrasah Keluarga siang hari ini. Sehat, baik, berkah selalu Ustadz. Alhamdulillah, syukran Ustadz. Juga yang teramat saya ta'zimi Ustadz Rahmat Hidayat yang membuka kajian perdana madrasah siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita nikmatin beberapa ayat dalam Al-Quran tadi menambah berkah pertemuan kita hari ini. Syukran Ustadz, sehat, berkah selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terkhusus buat Gurunda yang teramat saya ta'zimi, saya hormati sepenuh hati Gurunda Ustaduna Kakanda, ini Ustadz Dr. Wijayanto MA, yang telah hadir bersama kita siang hari ini untuk menginspirasi dan memotivasi kita bagaimana cara kita membangun sebuah keluarga yang bervisi surga. Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, ayah bunda dimanapun berada, puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu dan terus menerus menghunjam indahkan di kedalaman hati kita nikmatnya iman, lezatnya hidayah, sehingga kita terus bisa mengubah setiap nikmat sekecil apapun dalam hidup kita menjadi samudra syukur dan semesta bahagia tiada berbatas. Kita senantiasa terus bisa mengubah setiap anugerah yang tercurah, bahkan menderas tidak henti dalam hidup kita, menjadi bulir-bulir ketaatan terbaik dan terindah kita kepadanya. Mudah-mudahan pertemuan indah kita siang hari ini bersama Madrasah Keluarga untuk menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman, juga plus bertolabul ilmi bersama Gurunda tercinta, Ustadz kita semua, Ustadz Wijayanto. Mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita, bagian terindah dari ampunan dosa-dosa kita, dan bagian tersempurna dari cara Allah memantaskan kita semua untuk bisa bersama-sama menjadi ahli surga. Ibu dan Bapak, ayah bunda yang Allah rahmati dan Allah berkahi, tentu saja membincang masalah keluarga ini hal yang paling diminati sekaligus menggelisahkan Ustadz Purnomo. Kenapa diminati? Karena ini hal yang paling melekat dengan kehidupan kita. Ya, setiap kita pasti membincang tentang bab keluarga. Tetapi kenapa paling menggelisahkan? Karena tentunya banyak di antara kita yang belum berhasil membangun indahnya hidup bahagia dalam bingkai rumah tangga. Ada yang saat ini sedang mencari pasangan, ada yang saat ini sedang konflik berkepanjangan dengan pasangan, ada yang saat ini kehilangan cinta kepada pasangan, bahkan bahtera rumah tangganya karam di tengah lautan sebelum sampai di pantai harapan bernama surga. Makanya Madrasah Keluarga hadir untuk memandu kita bagaimana cara kita bisa membangun rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, sakinah, mawadah, warohmah. Rumah keluarga atau Madrasah Keluarga hadir untuk bagaimana cara kita mengokohkan bangunan dan bahtera rumah tangga kita agar bisa berlayar di samudra kehidupan yang teramat luas, tetap bertahan melewati gelombang bahkan badai kehidupan dan pada akhirnya sampai di pantai harapan bernama surga. Ibu dan Bapak, ayah bunda yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kalau kita lihat Al-Quran, ternyata kita menemukan informasi Ustadz Purnomo, Ustadz Rahmat, Gurunda, Ustadz Wijayanto, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika membincang masalah keluarga ternyata membicarakan bab surga. Kita lihat di surah Ar-Ra'd ayat 23, ya, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, ya. Kemudian juga kita lihat di surah At-Tur ayat 21, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ternyata visi rumah yang visi keluarga yang harus kita bangun adalah bervisi surga, Ustadz Purnomo, Ustadz Wijayanto, ya. Ternyata inilah sebetulnya visi dan misi yang hendak Allah sampaikan kepada kita. Kenapa kita ini membangun sebuah keluarga? Agar kita bisa berorganisasi bahu-membahu dengan keluarga kecil kita untuk menjadi orang-orang yang pantas mendapatkan surga nanti di akhirat. Makanya Madrasah Keluarga hadir bervisi berkeluarga, bervisi surga.
bagaimana cara mengantarkan keluarga yang kita bangun tidak hanya meraih istana kebahagiaan di dunia, tetapi juga bisa sampai kebahagiaan itu nanti bisa bersama-sama meraih kebahagiaan nanti di akhirat bernama surga. Oleh karena itu, madrasah keluarga hadir ya untuk membersamai, menyertai, membersahabati Bapak Ibu, Ayah Bunda, bagaimana cara kita membangun keluarga kita betul-betul menjadi keluarga surga. Ya, tentu saja di keluarga surga ini ada 3 hal yang harus menonjol. Yang pertama adalah iman yang kuat. Yang kedua adalah ibadah yang baik. Dan yang ketiga adalah akhlak yang indah. Oleh karena itu, madrasah keluarga hadir untuk membersamai Bapak Ibu bagaimana cara kita menguatkan iman kita, bagaimana cara kita merapikan ibadah kita, dan bagaimana cara kita mengindahkan akhlak kita dalam bingkai keluarga indah kita untuk bersama-sama menjadi ahli surga. Oleh karena itu, di kajian perdana ini bersama guru kita tercinta Ustadz Wijayanto, kita akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari beliau, bagaimana cara kita membangun surga bervisi surga, rumah tangga bervisi surga itu. Dan insya Allah, Ibu dan Bapak, Ayah Bunda, ini adalah kajian perdana, dan insya Allah nanti kita mempunyai kajian bulanan, beserta ustadz-ustadz nasional kita, yang sudah sangat malang melintang, ya, untuk membicarakan dan untuk membahas masalah keluarga bervisi surga itu. Nanti juga kita punya kajian pekanan yang dimana kita akan terus dihadirkan ilmu-ilmu yang cukup kepada kita semua untuk bagaimana cara kita membangun keluarga bervisi surga. Ya, karena bagaimanapun juga penguatan iman, pembenahan ibadah, dan keindahan akhlak kita hanya bisa dihadirkan dengan bagaimana cara kita terus menuntut ilmu agama ini. Tidak mungkin ada perbaikan iman, perbaikan ibadah, perbaikan akhlak kalau kita tidak dekat dengan ilmu-ilmu agama. Oleh karena itu madrasah keluarga hadir ya untuk membersamai Bapak Ibu menyelami nikmatnya ilmu-ilmu agama kita untuk membangun keluarga kita seindah surga. Ini mungkin Ustadz Purnomo, gurunda tercinta, Ustadz Wijayanto, jazakumullah khair Ustadz, siang hari ini sudah membersamai kita untuk memberikan inspirasi, motivasi terindah dan terhebat kepada kita semua. Bagaimana cara kita bisa membangun surga selama yang nanti akan disampaikan oleh guru kita tercinta menjadi rahmat, menjadi berkah, menjadi kebaikan buat kita semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran kasiran kepada Ustadz Dedi Haryadi LC yang telah memberikan informasi berkaitan dengan madrasah keluarga ke depan, dan insya Allah kita akan ada kajian bulanan, pekanan, dan tentunya nanti ada takhusus, kita akan membahas tentang beberapa kitab yang insya Allah sangat bermanfaat buat kehidupan keluarga kita. Dan selanjutnya saya juga mengucapkan mohon maaf tadi ada kendala teknis di studio kita, Ustadz Wijayanto, Ustadz Dedi juga mohon maaf karena memang hal di luar kendali. Insya Allah semuanya sudah lancar, mohon doanya mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi lagi. Dan kami ucapkan selamat datang juga kepada semua para pemirsa dari Aceh, Palembang, Makassar, dan tentunya Bandung, Samarinda, Probolinggo, dari berbagai macam daerah. Alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke sudah hadir. Terima kasih. Dan kami informasikan bahwa nanti ada door prize ya. Door prize ada beberapa Al-Quran yang akan kita sampaikan bagi para pemirsa yang memang nanti informasinya di tengah-tengah mungkin akan ditambahin kembali. Apa sih syaratnya mendapatkan door prize atau hadiah tersebut? Dan langsung saja kita sudah tidak sabar nampaknya karena gurunda kita sudah ada di tengah-tengah kita dan tentunya sudah sangat siap memberikan informasi dan ilmu yang bergizi buat kita semuanya. Dan insya Allah mudah-mudahan tentunya Ustadz Wijayanto, gurunda kita, akan mendampingi kita nih dengan materi-materi hebatnya. Dan langsung saja, sehat Ustadz Wijayanto, Masya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Gurunda langsung saja kepada materi utama nih, seperti apa nih? Biasa, sebelum dimulai saya biasa cek audio dulu, cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, trigliserid. Bagus. Masya Allah. Ya. Kalau sudah bagus, saya biasanya cek yang kedua, cek saldo tabungan, gimana cek saldo semuanya. Itu agak bermasalah, Ustaz. Aman, karena pesertanya dari Aceh, dari Gorontalo, dari seluruh Indonesia, ini saya udah luar biasa yang join. Insya Allah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man qati'ur rahim maqala idzan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah wa qala idzan man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah Syaitanul Hadi Masyaitanul Rasul Karim Manahan ala dzalika minasyaitin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, saya selalu doakan mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Ustadzina Al-Kiram, Ustadz Dedi Haryati LC yang Masya Allah saya sebetulnya hari ini kalau dalam tradisi pesantren di Jawa ada namanya sorogan. Sorogan itu setor hafalan. Jadi beliau ini adalah traktor, saya ini hanya cangkul. Kalau sudah ada traktor, kenapa majelis madrasah keluarga ini masih ngundang saya? Sudah ada Ustadz Dedi masih ngundang saya. Ini Masya Allah, Barakah. Beliau ini adalah traktor, saya cangkul. Beliau ini matahari, saya hanya bulan. Kalau ada. Saya ini ibarat bulan yang tenggelam di bawah sinar matahari. Masya Allah. Bukan berarti beliau itu matahari, berarti PAN, saya bulan PBB. Bukan. Maksud saya artinya seberapa saya ini yang bicara tidak lebih ngerti daripada yang dengerin. Maka saya lebih nyaman untuk bicara lebih jauh karena nanti kalau salah pasti ada yang lurusin, ada yang lebih alim dari saya, lebih paham semuanya. Saya al-faqir fil ilm, insya Allah saya orang yang pokoknya setoran saya yang dapat. Karena panitia sudah ngasih tor saya ada 11 poin yang harus saya bahas. Pasti tidak akan bisa dari bagaimana edukasi untuk menuntut ilmu dalam satu keluarga. Bagaimana mengedukasi jamaah supaya bekal-bekal yang harus disiapkan untuk mencapai tujuan berkeluarga, yaitu surga sana. Dan bagaimana konsep keluarga sesuai aturan Islam. Ini satu poin saja tidak cukup dengan 3 jam. Bagaimana tujuan berkeluarga bukan hanya sakinah di dunia, tapi juga di akhirat. Karena kalau hanya keluarga di dunia, ini nanti rumah itu hanya seperti rest area, seperti restoran, seperti hotel. Jadi rumah itu bukan sekedar home, tapi host. Apa bedanya home dengan host? Nanti pelan-pelan kita bahas juga. Dan bagaimana langkah-langkah membina keluarga bervisi surga, istiqomah beneran ya, bukan istiqomah istri 3 dikontrakin rumah, bukan maksud saya. Bagaimana istiqomah mempertahankan keluarga bervisi surga, dan Masya Allah. Yang saya hormati Ustadz Purnomo, Ustadz Rahmat Hidayat, Ustadz Sofi, oh ya Ustadz Gurunda, ada Ustadz Ambia akan ngasih door prize Quran Al-Zikir. Baik, Ustadz. Tadi sudah kontak saya, Ustadz Leo. Ya, Ustadz ini sekaligus pupung di Quran Al-Zikir ini bukan hanya bentuknya yang bagus saja, tapi ini karena agak silo ya. Nah, ini ada 6 kategori untuk Quran hafalan. Sangat-sangat recommended. Bahkan ada Quran saku, ada buku sakunya. Buku saku untuk murojaah. Ya, jadi buku sakunya indah sekali. Nanti untuk murojaah dan ini bisa kita sakuable. Ini kantongable. Jadi dimasukkan saku enak untuk ini. Jadi kantongable sekali. Nah, ini luar biasa. Jadi untuk murojaah, untuk Masya Allah. Ya, baik. Insya Allah Ustadz Anbiya LC, temannya Ustadz Dedi, itu akan ngasih door prize hadiah khusus Quran hafalan Al-Zikir. Baik, jazakallah khair Ustaz. Salam buat beliau Ustaz. Ya, mudah-mudahan join hari ini. Baik. Ya, apalagi bagaimana mengajak suami yang biasanya taklim itu banyak ibu-ibu. Nah, bagaimana suami ikut bertaklim, bagaimana mendidik kesabaran kepada anak, karena anak sekarang kenyataannya lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, begitu handphone berdering langsung lari. Kalau ada anak, teman-teman, jamaah Zoomiyah, jamaah webinariah, karena sudah tercatat ini masalah yang webinar saja sudah 495, belum yang pemirsa. Ini tadi dapat bocoran 4.500, belum lagi yang di YouTubeiyah, belum lagi yang di TV Harmoniah, dan pokoknya jamaah Zoomiyah, jamaah virtualiyah, jamaah ini karena ini luar biasa. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi bisa bertatap maya.
Ada lagunya Ustaz Dedi, jauh di mata, dekat di hati, kita memandang langit yang sama. Artinya kita disatukan dengan bumi yang kita pijak sama. Dan langit yang kita pandang juga sama. Artinya hari ini kita boleh physical distancing, tapi jangan sampai kita mengalami hard distancing. Kita boleh mengalami social distancing, tapi jangan sampai kita mengalami spiritual distancing. Masya Allah. Karena bahaya sekali kalau orang sudah lepas dari spiritual distancing. Karena ujung-ujungnya nanti bagaimana ketika orang nikah, ucapan pertama apa? Barakallahu laka wa alaikuma. Artinya apa? Keberkahan dalam keluarga. Dan berkah tidak mungkin kita dapatkan kalau kita ada spiritual distancing. Kalau kita jauh dari Tuhan. Kalau tidak ada korelasi dengan Tuhan. Berkah tidak bisa kita dapatkan dari Nyi Roro Kidul. Tidak bisa dari Suster Ngesot, dari Hantu Casablanca, Ratu Pantai Selatan, Sunda Empire, nggak bisa. Pokoknya hanya karena korelasi dengan Allah. Makanya bicara tentang Ma'iyatullah saja, saya itu 3 kali kesempatan nggak selesai. Kebetulan ada Ustadz Dedi juga. Kita bicara Ma'iyatullah itu luar biasa. Kita berbicara tentang bagaimana membersamakan diri kita kepada Allah. Bagaimana menghadirkan Allah. Allah tidak sekedar kita yakin ada. Kalau itu Allah ada, itu belum keimanan yang sempurna. Karena iblis pun mengakui adanya Tuhan. Tapi bagaimana Allah itu hadir? Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Dalam pengertian, tuntunan kita bukan fillah, lillah, dan billah. Lillah, fillah, dan billah. Itu juga kajian sendiri. Mohon maaf Ustaz, jadi saya terlalu banyak yang ingin saya sampaikan, jadi nggak tahu nanti pokoknya ini hanya kapita selekta dulu. Betul, Ustaz. Karena bagaimana kita bisa meraih keberkahan kalau jauh dari Tuhan. Kedua, berkah itu apa? Yang penting ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Kalau kita adanya Zoom ini, adanya pertemuan kita ini nggak bertambah baik, maka sesungguhnya kita telah kehilangan keberkahan. Padahal hidup ini yang dicari berkah. Dan kunci berkah adalah selalu berkaitan dengan iman dan takwa. Lau amanu, berkah itu dikaitkan dengan iman dan takwa. Kalau ada satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka berkah dari langit, berkah dari bumi, dari atas, dari bawah, dari segala penjuru akan datang pada kita. Maka kunci utama, maka nanti tujuan orang nikah harus ibadah. Ini tidak boleh lepas. Karena itu maka ngikatnya, mohon maaf, ngikat hubungan suami istri nanti dengan mawaddah, dengan sakinah. Kenapa dengan mawaddah? Kok tidak dengan mahabbah? Karena beda sekali antara mahabbah dengan mawaddah. Nah, belum lagi ada rahmah. Rahmah sendiri itu Masya Allah. Itu satu idiom yang Masya Allah Ustaz Dedi, baru saja saya dapat pembelajaran luar biasa dari guru kita. Ustaz Dedi nanti kalau sudah sampai Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahman? Kenapa kok sampai pakai Ar-Rahman di situ? Nah, belum lagi nanti bagaimana, ini ada beberapa kisi-kisinya ya Ustaz. Tapi mohon maaf dari 11 poin yang disampaikan panitia saya tidak bisa bahas semuanya. Karena terus terang saya sudah mau dijemput, mohon maaf malam ini saya harus membekali ini Ustaz, membekali sertijab untuk Pengadilan Negeri Jawa Timur. Itu. Masya Allah. Kebetulan di Madiun, jadi cukup jarak semuanya. Saya tadinya saya pikir Zoom, ternyata enggak, harus tatap muka hybrid. Selain tatap muka, tapi juga harus Zoom di sana. Ya, baik. Mohon maaf, belum lagi bagaimana kalau single parent. Itu permasalahan tersendiri. Ini sementara panitia nyodorkannya banyak sekali. Belum lagi berkeluarga sedang mencari pasangan, cari pencari pasangan. Karena nanti nyari pasangan itu salah kalau kita nyari pasangan. Niatnya udah keliru. Mohon maaf, ketika kita mencari pasangan, niatnya harus mencari ibu bagi anak kita, bapak bagi anak kita. Jadi kalau kita cari pasangan, jangan cari suami, jangan cari istri. Itu sudah salah. Pasti nanti berangkatnya sudah salah kalau kita cari suami, cari istri. Cari kita adalah cari ibu bagi anak. Nanti visinya beda. Cari bapak bagi anak. Kenapa? Ini sekaligus kenapa saya tekankan ini? Karena sekarang ngetren dengan child free. Bagaimana orang itu nikah tapi tanpa punya anak. Itu pengen enaknya tapi nggak mau anaknya. Saya ulang. Jangan sampai orang hanya cari enaknya, tidak mau anaknya. Itu child free. Artinya nggak mau punya anak. Nikah kok hanya cari enaknya. Apalagi cuma coba-coba. Nah, maka karena ini mohon maaf, ini Ustadz
banyak yang bahas karena ini mohon maaf ini cara-cara mereka untuk memberikan paham-paham kepada umat Islam dan ini cara-cara liberal dengan nikah tapi nggak mau punya anak itu kecuali ada alasan syar'i oke saja. Baik, saya akan masuk poin pertama. Tapi mohon maaf poin pertama ini pun belum tentu akan selesai saya bahas. Kita akan menjadikan keluarga yang bervisi surga kalau keluarga kita melakukan 4 amalan utama di rumah tangga. Jadi nonsen rumah tangga itu mengantarkan ke surgawi kalau tidak ada fungsi optimal dari 4 fungsi rumah di dalam diri kita. Pertama, pastikan orang Islam rumahnya berfungsi sebagai musola. Yang kedua, rumah harus jadi madrasah. Yang ketiga, rumah harus jadi maskanah. Dan yang keempat, rumah harus jadi maulud. Saya akan breakdown satu persatu. Pastikan rumah kita harus jadi musola, rumah kita harus jadi madrasah, rumah kita harus jadi maskanah, tempat bersakinah. Orang Arab bilang rumah itu sakinah, aina taskun, di mana kamu bersakinah. Jamaknya masakin, artinya orang-orang. Maka satu kata dari masakin ada orang miskin, karena dia tetap di orang miskin itu nggak bisa kemana-mana, karena nggak punya biaya, maka disebut miskin itu semuanya itu. Nah, maka seperti saya hari ini, saya mau bicara apa itu agak susah, karena saya miskin dalam ilmu, sementara yang ghina, yang kaya itu Ustadz Dedi. Makanya saya nanti mau kemana-mana sudah, tolong Ustadz nanti ditambah chat-chat untuk memperjelas ini. Yang baik Gurunda, insya Allah. Pertama, saya ulang, rumah harus jadi musola. Rumah jadi musola artinya rumah adalah tempat ibadah. Rumah adalah tempat di mana tujuan kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa nikahi wa amali, semuanya lillahi ta'ala. Ini pertama, jadi rumah harus jadi musola artinya semua yang kita lakukan di dalam Al-Quran, dalam rumah harus on the track. Mulai dari masuk rumah kok nggak salam, itu bukan rumahnya orang Islam. Kalau anak kita masuk rumah nggak salam, ini rumah apa kandang ayam? Rumah. Kalau rumah maka salam. Keluar dulu, makan tangan kiri. Itu tidak menjadikan ibadah di dalam rumah kita. Tidak jadi musola di rumah. Musola itu bukan berarti kita bangun musola di rumah. Tetapi rumah itu untuk ibadah. Sekarang dibaca surat Al-Ankabut ayat 45. Mohon maaf, bosnya siapa? Ustaz, paham? Al-Ankabut ayat 45. Bisa Ustaz Purnomo? Silakan. Ustaz Purnomo, silakan Ustaz. Ustaz Purnomo, paling tidak terjemahnya nggak apa-apa, biar sampai ke poin. Syukur ya, Arabnya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Ayat berapa Ustaz Afwan? Ayat 45. Ayat 45. Masya Allah. Sangat terkenal sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Terjemahannya Ustaz? Terjemahannya Ustaz Sofi. Bacalah ma uhiya ilaika, apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab, dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan hendaklah mengingat Allah Al-Akbar yang maha besar, dan Allah maha mengetahui atas apa yang engkau kerjakan. Masalah langsung diterjemahkan diri ini. Karena kalau di Kementerian Agama saya tahu persis artinya enggak seperti itu. Itu detail. Waladzikrullahi akbar itu kalau di Kementerian Agama kalau enggak salah pokoknya sesungguhnya zikir yang paling besar itu adalah sholat. Ya, makanya nanti sholat itu adalah oleh Imam Ghazali dikatakan ibarat satu ra's atau ra'sun atau kepala bagi body. Nah, makanya orang itu boleh nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi
bisa hidup. Tapi kalau nggak punya kepala, maka nanti yang membedakan Islam bainal muslim wal kufur itu adalah as-shalah. Oke, saya ulang. Ayat ini ada 10 learning point, tapi saya terangkan 3. Gitu. Sengaja ini strategi marketing biar yang 7 poin berikutnya nantikan. Ayat ini diawali dengan utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Kenapa suruh baca Quran dulu? Dan sebetulnya ini ada isyarat 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Pertama, suruh membaca. Kenapa? Karena bacaan itu sendiri menjadi sinar di rumah tangga. Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran, nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Nawiru buyutakum, ya apa? Sinarilah, cahayailah. Ya. Buatlah sinar, buatlah cahaya. Karena nanti di hadis, rumah yang nggak pernah dibacakan Al-Quran itu kayak kuburan. Sementara rumah nggak ada Al-Quran, kalau ada Al-Quran itu rumah yang disinari. Maka pertama, hiasilah rumahmu, tolong nawiru buyutakum, biqiraatil Quran, nawiru buyutakum, bitilawatil Quran. Tapi kalau kita hanya membaca, kita hanya dapat hadiah, nggak dapat hidayah. Saya ulang, kalau orang hanya membaca Al-Quran, hanya dapat hadiah, tapi nggak dapat hidayah. Pahalanya banyak, 1 hurufnya 10 kali. 10 pahala dia 1 huruf. Alif lam mim bukan 1 huruf, tapi 3 huruf 30 pahala. Tetapi jangan hanya ngejar itu, tidak cukup. Saya terangkan dulu, kenapa kok Nabi ngatakan kayak cahaya? Rumah kalau nggak ada cahaya gelap. Kalau gelap yang muncul nanti pertama kali adalah binatang ternak. Binatang ternak itu tidak mengganggu, tidak membahayakan, tapi mengganggu. Binatang ternak itu sudah kencing di sembarang tempat, buang air di sembarang tempat, buang air besar di sembarang tempat, tidak peduli lingkungan. Rumah yang nggak ada Al-Quran, pasti tidak ada sesuatu yang menyenangkan di rumahnya. 2, kalau sudah binatang ternak, ini nanti bicara tentang bagaimana bicara mengenai hati menurut Al-Ghazali. Kalau sudah gelap diteruskan, yang muncul nanti binatang buas. Kalau sudah binatang buas, sudah membahayakan yang lain. Rumah nggak ada ajaran Al-Quran, di dalamnya pasti nanti uang sudah nggak nyaman. Uang ditaruh mana aja hilang. Orang tidak bisa saling dipercaya, nggak bisa saling mempercayai. Karena nggak ada amalan Quran di rumahnya. Kalau sudah binatang ternak masuk, kemudian binatang buas, yang ketiga nanti yang lebih parah lagi ada binatang berbisa. Kalau sudah binatang berbisa, maka orang melakukan kejahatan bukan karena kebutuhan, tetapi karena iseng. Kalau yang pertama masih anjing, masih kambing, masih itu. Yang kedua itu harimau. Yang ketiga kalajengking. Kalajengking itu berbuat jahat tidak karena dia makan daging, cuman iseng. Ada cerita yang menarik antara kodok sama kalajengking. Kalajengking sudah mau tenggelam, tapi ada kodok di situ karena di atas batunya mau tenggelam. Ditolong selesai itu dia nyengat di asar kalajengking. Masa udah ditolong masih nyengat, maka binatang berbisa. Nanti naruh apa saja nggak aman. Makanya paling banyak masalah rumah tangga kalau ada istri pinter cari duit. Karena duit ditaruh di mana aja ketahuan. Ditaruh di peci aja ketahuan, selipkan di buku aja ketahuan. Katanya udah diberikan semua. Kok masih ada uang di buku ini, uang apa? Itu uang sial. Nah, kok sial gimana? Sialan ketahuan juga. Nah, rumah untuk uang pribadi aja nggak apa. Padahal suami istri. Anak saja bagaimana nanti isinya adalah bagaimana menjadi fitnah bagi kita. Bukan menjadi qurrata ayun, bukan menjadi zinah lagi, tetapi aduun, bahkan menjadi fitnah bagi kita. Oke, nanti parenting ada bahasan tersendiri. Kalau kita, sekali lagi, kalau rumah tidak ada bacaan Quran, maka dia gelap. Bahkan di hadis lain, kama salil hayyi wal mayyit. Kayak jenazah dan orang hidup. Kenapa Nabi mengatakan orang hidup dan orang mati? Karena orang hidup harganya mahal, orang mati nggak ada harganya. Orang hidup menghadirkan seorang artis, di sini tidak cukup dengan 5-10 juta, Ustaz Dedi. Mohon maaf, Ustaz Dedi tahu persis. Itu. Ustaz Dedi ada orang yang, ya Allah, Ustaz Purnomo, ada seorang Raisa, orang bernama Raisa, itu nyanyi 6 lagu di Jogja 200 juta. Ada penyanyi lain cuma nyari alamat palsu, itu 150 juta, karena masih hidup. Tapi kalau sudah mati, tidak ada harganya sama sekali. Orang kalau sudah mati,
kalah dengan binatang paling kecil, teri. Teri kalau udah mati, jenazahnya almarhum teri masih jadi komoditi ekspor. Saya kalau udah bimbing haji sama Ustadz Dedi, rebutan sambal teri. Itu Masya Allah luar biasa. Orang hidup mahal, kalau udah mati nggak ada harganya, kalah dengan teri. Dari sisi ini sekali lagi, tidak cukup Quran hanya dibaca, tetapi harus dipahami supaya kita tidak hanya dapat hadiah, tapi dapat hidayah. Dipahami tidak cukup, pahami pun perintahnya tadabbur. Dari kata tadabbur itu ada kata dabaro. Dabaro itu dubur, dubur itu anus. Anus itu muaranya. Maka mempelajari Al-Quran itu harusnya belajar kepada Ustadz Dedi, yang ahli tafsir, yang mohon maaf harusnya kepada akar-akarnya sampai ke ujungnya, bukan hanya asbabun nuzulnya, bukan hanya tajwidnya, bukan hanya, harus dipahami detail-detailnya. Terapannya bagaimana, konteksnya bagaimana. Karena kalau kita hanya memahami satu, nanti akan jadi salah. Nanti ada loh, mohon maaf, kebetulan juga sangat terkenal di Indonesia. Sholat itu nggak ada perintahnya di Al-Quran itu. Sholat 5 waktu itu nggak ada perintahnya dalam Al-Quran. Iya, lagi viral. Lagi viral. Itu. Saya tanya Ustadz Purnomo, Ustadz Dedi, yang paling tahu tentang Al-Quran itu siapa? Rasulullah apa AA itu? Tahu ya? Tahu. AA itu. AA bukan Agib itu. AA itu loh. Iya. Inisialnya AA. Itu. AR. ADE. ARMANDO. Ya, dah. Ya, dari sisi ini sekali lagi mohon maaf. Itu. Makanya kok mending tanya aja daripada bikin statement. Ya, sayang sekali. Ya, mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf, kalau kita hanya separuh-paruh, nanti mabuk aja ada dalam Quran, boleh mabuk, wala taqrabu sholah wa antum sukaro. An-Nisa ayat 43, boleh kamu mabuk, tapi jangan dekat-dekat sholat. Nanti ambil satu ayat jadi kacau nanti. Nah, dari sisi ini sekali lagi, tadabbur, tidak hanya tadabbur, harus menghafal. Maka kenapa ayat membaca Al-Quran didahulukan daripada perintah sholat? Karena nggak mungkin kita bisa sholat kalau kita tidak hafal Al-Quran. Minimal Al-Fatihah, minimal ayat pendek, trikul, kulhu, kul'au, sama ina atau ina sama ida aja. Itu modalnya. Trikul itu, ya trikul itu kulhu. Maka ayat tadi bicara tentang bagaimana kita memahami Al-Quran. Nonsen keluarga ini jadi surgawi kalau nggak paham Quran. Jadi paham Quran, dia menghafalkan, mengamalkan, dan menyebarluaskan. Maka di sini disebut madrasah, karena keluar dari sini semuanya harus jadi asatidat, harus jadi asatid, harus jadi ustadz-ustadah. Kalau sekarang semuanya yang gabung sini adalah orang yang belajar, besok harus mengajarkan. Karena khairukum man ta'alamal Quran wa alamah. Ingat ada wawu atof di situ. Belajar dan mengajarkan. Jadi kalau sekarang hanya belajar, nggak cukup jadi orang baik. Belajar dan mengajarkan. 5 kewajiban terhadap Al-Quran. 1, dia harus membaca. Itu. Kalau perlu bikin grup. Saya setiap WA grup, sekarang saya disiplinkan harus membaca semua. Dibagi. Seminggu ini 1 juz untuk si A, si B, si. Jadi WA grup saya isinya adalah semuanya. Jadi saya membaca 1 juz, tapi bisa untuk 20 grup. Karena nanti bagian saya 1 juz ini seminggu ini. Jadi kita bisa khatam Quran dalam grup WA. Kalau syukur one day one juz. Kalau lah nggak gitu, oke lah 1 juz 1 minggu. Masa nggak bisa? Seminggu aja 1. Baca, kemudian mohon maaf, kita harus memahami, kita harus menghafal, kita harus mengamalkan dan menyebarluaskan. Setelah itu bicara tentang sholat. Dan itu perintah untuk ada di rumah kita. Sebaik-baik sholat untuk laki-laki adalah di rumahnya. Kecuali sholat wajib. Maka jadikan rumah-rumah kita adalah untuk baca Quran, untuk sholat. Ada tempat khusus untuk sholat. Nggak ada itu, ada alat khusus untuk sholat. Tapi rumahnya RSSSS. Rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpah sekali. Ya minimal ada alat khusus untuk sholat. Ada ruang khusus, ada alat khusus untuk sholat. Maka inilah tempat untuk musola. Saya cut dulu. Karena ini berkelanjutan, nanti nggak selesai. Yang kedua, rumah pokoknya pastikan di rumah ini amal ibadah semua dilakukan. Makan dengan tangan kanan, dengan duduk, dengan doa. Gimana Ustaz Purnama? Doa mau makan? Allahumma ini, a'udzubika
minal khubusi wal khaba'is ya. Salah, Ustaz. Kalau mau ke kloset, Allahumma barik lana fima ya masyaallah. Ya. Jadi mohon maaf itu. Sudah mulai ada yang tanya ini. Bagaimana kalau tidak boleh sholat di rumah? Yang ngimami ya sholat laki-laki itu di masjid, pulang ngimami istri dan anaknya. Begitulah sahabat. Ya, Muaz bin Jabal juga gitu. Sudah mulai ada yang protes ini. Iya, sebaik-baik sholat untuk laki-laki di masjid, untuk sholat di rumahnya kecuali sholat wajib. Itu. Ini kalau bicara sholat nanti luar biasa. Kalau nggak ada halangan, itu mendengar dengar adzan nggak ke masjid, saya suruh anak-anak membakar rumahnya. Bayangkan kalau hadisnya sahih loh. Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Itu kalau dilakukan, insya Allah kita sudah nggak punya rumah. Berapa kali kita ini sudah terbakar semua rumah kita. Nah, jadi makmurkan masjid. Nah, nanti 5 pahala di 5 tempat pasti kita dapatkan. Oke, yang kedua. Bagaimana rumah harus jadi madrasah? Madrasah utama adalah madrasah agama. Karena wa mayuritillahu bi khairan yufaqihu fidin. Orang baik di mata Allah itu hanya satu kalau dia paham agama. Kalau orang nggak paham agama, selamanya di mata Allah tidak ada nilainya di sisi Allah. Dalam surat Mujadalah ayat 11 sampai iman dan ilmu itu ilmu agama, karena maqasidus syariah, asas dibuatnya syariat itu setelah mempertahankan agama adalah menjaga akal, ilmu. Makanya jadikan rumah kita menjadi madrasah, tempat ilmu. Kenapa harus ilmu? Ini juga jadi lama lagi nih. Karena amal apapun harus bersesuaian dengan ilmunya. Setiap amal yang tidak sesuai dengan ilmu, selama hidupnya dia tidak akan diterima amal kebaikan. Luar biasa madrasah madrasah keluarga ini. Rajin-rajin jam 10 udah duhur. Jam 11 sudah asar. Masya Allah, luar biasa. Tahajud itu pagi tahajud, siang tahajud, sore sedikit tahajud, nggak diterima. Besok pagi ngumpulkan uang untuk apa? Untuk kurban. Nyembelih 10 sapi. Lah kok baru sekarang? Kemarin report PPKM lockdown, sekarang aja longgar. Atau besok pagi Ustadz Purnomo ngumpulkan teman-teman semuanya berangkat haji. Wah, insya Allah wukuf sendirian di Arafah. Ngelempar jumroh sepi, nggak ada orang lain. Silakan berangkat. Nggak diterima. Itu. Artinya apa? Kenapa pentingnya ilmu ini? Karena ilmu ini adalah menjadi syarat, maka ilmu dikaitkan dengan surga. Man salaka thoriqan yaltamis fil man sahalallahu thoriqan ilal jannah. Ternyata surga itu dikaitkan dengan ilmu. Dan luar biasa ketika Imam Nawawi menaruh hadis pertama mengenai niat, contoh dari sahabat adalah sahabat yang berilmu dan tidak berilmu. Ketika ada orang membunuh 99 orang, maka tanya kepada ahli ibadah, apa saya bisa diampuni? Wah, sulit. 99 orang dibunuh, berarti setahun bisa 4-5 orang yang kamu bunuh. Nggak bisa, mau amalan apa yang bisa nutup? Dibunuh sekalian jadi 100. Setelah dibunuh, tanya kepada ahli ilmu. Orang ini tidak hanya beragama, tapi punya ilmu. Bisa nggak diampuni? Bisa, asal kamu mau bertobat. Hadis ini sangat mutabar, ini sangat-sangat paham, sangat masyhur, semua orang tahu. Tapi sebetulnya ini juga bicara tentang bedanya ahli ibadah dan ahli ilmu. Bisa. Dia jawab bisa itu karena ilmunya, bukan karena takut. Kalau saya bilang nggak bisa nanti dibunuh. Enggak, bukan takut itu. Memang bisa asal mau tobat. Kamu tobatan nasuha, lakukan 5 hal. 1, tobatan nasuha itu harus dengan 5 hal. 1, menyadari kesalahan. Kamu sadari kesalahan itu. 2, kamu menyesalinya. Atau batu alaumu, kalau perlu keluarkan air mata. Jadi suami minta maaf, ya Allah mungkin selama ini saya tidak bisa membahagiakan istri saya. Jadi istri minta maaf, ya Allah mungkin selama ini saya tidak bisa membahagiakan suami saya. Saya lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Saya kalau keluar rumah dandan sampai 12 meter pakai, Masya Allah, eyeshadow, bedak, segala macam, lotion, foundation. Saya pakai baju, pakai, luar biasa keluar rumah berdandan. Baunya Bulgari, Pilkadi, Lacoste, Josephita, Estée Lauder, Hugo Boss. Tapi di rumah ya Rasulullah, saya kalau suami datang hanya pakai daster. Daster aja, mohon maaf, kadang-kadang seminggu digantung, dipakai lagi, digantung, pakai lagi, gantung, pakai lagi. Daster 1 penitinya 8. Jangan-jangan saya di rumah baunya balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telon, minyak gosok. Padahal kalau keluar saya wangi-wangi.
Saya lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri, ya Allah. Minta maaf, maka itu akan selalu perlu air matanya itu bisa memadamkan api neraka. Yang ketiga, kalau dia berjanji untuk tidak mengulangi, itulah taubatan nasuha. Yang keempat, banyak beristighfar, mohon ampun. Kesalahannya kalau kepada Allah tentu kepada Allah, tapi kalau kepada manusia dua-duanya. Yang kelima, adbi sayiat bil hasanah tamhuha. Kita lakukan itu semuanya, mohon maaf, itu diberikan ilmu, Anda lakukan itu. Hud ayat 114. Bagaimana orang menutup kekurangan dan kelebihan. Nanti prakteknya keluarga, kalau suami datang kok istri belum ada nyiapkan apa-apa, sebelum tidur tolong mijitin suami. Tumben mijitin suami. Karena waktu suami datang, kunci nggak ada, minum nggak ada, sementara mohon maaf, saya masih tawaf dari mall ke mall. Atau seorang suami pulang kok nggak bawa terlambat, padahal istri sudah nunggu lama, makanan sudah terlanjur kering, nggak terlanjur basi, nggak datang, maka pulangnya bawa oleh-oleh. Ini namanya kafaroh. Bagaimana kafaroh? Kalau dalam Kristiani ada penebus dosa, dalam Islam ada kafaroh. Untuk itu sekali lagi, inilah bagian dari yang kita lakukan. Bagaimana dengan ilmu? Baik, bisa kamu tobat, datang. Misalnya orang dari Bandung tiba-tiba suruh ke Jogja, tapi sayang baru sampai Purwokerto meninggal dunia. Meninggal inilah jadi rebutan. Yang satu ingin masukkan surga, malaikat surga, satu ingin masukkan neraka. Singkat cerita, datanglah malaikat pendamai. Diukur, ternyata sudah dekat dengan Jogja untuk tobat, maka masuk surga. Intinya, saya ingin pada learning point faedahnya adalah betapa orang yang berilmu itu menyelamatkan. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan cinta, hidup jadi indah. Dengan agama, hidup jadi terarah. Maka tidak mungkin hidup ini akan menuju surgawi kalau tidak ada ilmu, tidak ada iman. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i rahmatullahi mengatakan, 1 jam menuntut ilmu, pahalanya melebihi tahajud semalam suntuk. Yang barangkali teman-teman dari madrasah keluarga ini tadi malam nggak ada yang tahajud semalam suntuk. Dilihat dari wajah-wajahnya bukan wajah-wajah orang yang rajin tahajud. Mohon maaf. Saya joke-nya sederhana, selalu saya ulang-ulang. Kenapa? Karena kalau cari istri jangan cari wanita yang berkacamata, karena wanita yang berkacamata cenderung kurang setia kalau udah nikah. Terbukti secara empiris, secara psikologis. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Masih lumayan kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, enggak untuk nyari handphone. Karena wanita zaman now sudah di dalam tidur, di dalam selimut wajahnya memancarkan nur, bercahaya dan bersinar. Dalam kondisi perang saja. Oke, saya singkat-singkat saja karena saya keburu waktu. Oke, di dalam kondisi perang saja. Menuntut ilmu itu tidak boleh ditinggalkan. Sekarang dibaca surat At-Taubah ayat 122 untuk memberi kesempatan saya untuk minum. Ya, ini karena saya datang nggak dijemput, pulang nggak diantar, minum nggak dikasih. Ya. Zat Sofi silakan Zat. Sebentar. At-Taubah 122. Masya Allah nih. Luar biasa ya. Cari dulu. Ya, sambil nyari dulu. Ya, kami informasikan terlebih dahulu bahwa informasi berkaitan dengan kajian ini bisa diakses oleh para pemirsa di madrasahkeluarga.com dan insya Allah nanti ada kajian bulanan, kajian pekanan, dan tentunya ada juga kajian intensif. Silakan kepada Ustadz Sofi ini, insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Diterjemah, Ustaz? Ya, terjemahnya yang langsung Ustadz Sofi aja. Apa? Oh, jangan. Enggak, yang dari Kementerian Agama aja. Harus dicari dulu. Yang ada terjemahnya. Ya Allah, ya. Ayo Ustadz Purnomo. Closing bentar. Lain kali beli handphonenya yang masih punya paket data enggak? Beli yang 30 giga paketnya, ya. Ya. Ayo, At-Taubah 122. Ayat ini bicara tentang 4 learning point.
4 learning point tolong dicatat baik-baik dari ayat ini. Taubah ayat berapa, Ustaz? 122. 122 ya, atau apa? Ini kelemahannya Ustadz Sofi kalau kita nggak bersama dengan partisipan. Biasanya saya dengan ini biasanya nggak mau jadi panelis karena saya nggak bisa mengendalikan partisipan. Kalau partisipan 400 pasti nanti cepat karena yang ngaji saya wajib bawa Quran terjemah. Itu taklim yang rutin sama saya wajib bawa Quran terjemah. Kalau nggak punya datang ke rumah saya kasih gratis. Siapapun yang nggak punya Al-Quran ke rumah saya kasih Quran dan terjemah. Orang Islam maksudnya nggak punya Quran terjemah. Ya. Baik, insya Allah artinya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Ya. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Kewajiban untuk menuntut ilmu itu luar biasa. Pertama, dalam kondisi perang saja tidak boleh ditinggalkan. Apalagi cuma pandemi. Toh bisa dengan daring, bisa dengan kelon. Kelon itu kelas online. Itu jangan kelon beneran. Ya, itu semuanya. Toh bisa virtual. Nah, bisa dengan tatap maya walaupun nggak tatap muka. Itu. Nah, jadi penegasan wajib menuntut ilmu walaupun kondisi perang saja. Ayat ini berkenaan dengan Madinah mau diserang musuh, maka seluruh orang bela negara. Kedua, ilmu yang di situ adalah ilmu agama. Ketiga, mohon maaf, kewajiban untuk bela negara perang disamakan dengan menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu sama dengan syahid. Menuntut ilmu sama dengan perang. Coba. Perang itu luar biasa loh ya. Tidak semuanya kita itu mampu untuk artinya berani untuk perang, tapi menuntut ilmu disejajarkan. Itu. Persamaan menuntut ilmu dengan kewajiban membela tanah air karena perang, karena diserang musuh. Yang ketiga, yang keempat ini kedudukan menuntut ilmu itu harus mampu mengingatkan orang lain. Karena ayat tadi disuruh al-aslu fil amri lil wujubi, asal dari perintah itu adalah wajib. Wajib bagi orang berilmu memberitahu. Niatul amal wa tabligh, ilmu itu bukan sekedar diamalkan, harus disampaikan orang lain, minimal kepada anak istri kita. Bahkan fungsi ilmu itu adalah untuk menjaga diri supaya kita tidak terjerumus dari kebinasaan. Maka di situ untuk memberitahu ada 5 faedah itu bagaimana kewajiban menuntut ilmu, dan kedua yang diwajibkan itu ilmu agama, memperdalam ilmu agama. Karena dari kere di bawah jembatan sampai presiden harus tahu wudhu yang benar, istinja yang benar, sholat yang benar. Itu kalau masalah komputer, Ustadz Dedi aja tadi nggak paham bagaimana ini kok jaringannya nggak keluar segala macam. Oke, enggak dimasalahkan. Yang penting sudah ada Ustadz Sofi, Ustadz Purnomo yang betulin sudah. Ini tadi juga bingung kok nggak ada muncul gambarnya, nggak muncul segala macam. Oke, itu tidak. Tapi cara wudhu yang benar, kencing yang benar, sholat yang benar itu wajib. Yang ketiga, persamaan antara menuntut ilmu dengan kewajiban perang. Yang keempat, kedudukan menuntut ilmu harus mampu mengingatkan kepada diri sendiri dan orang lain, dan lebih penting lagi adalah bagaimana diamalkan dan disebarluaskan. Begitu hebatnya orang punya ilmu, sampai Imam Syafi'i, karena banyak orang mengatakan itu hadis, ternyata setelah ditelusuri itu kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bi ilmi. Itu. Saya Ustaz, itu ternyata bukan dari hadis ya. Itu dari kata-kata Imam Syafi'i. Barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, betul. Ya, karena sering banyak orang mengatakan itu hadis, ternyata bukan dari hadis. Itu kata Imam Syafi'i. Barang siapa man arada dunya fa alaihi bi ilmi. Barang siapa yang pengen bahagia dunia perlu ilmu, pengen akhirat juga perlu ilmu. Tetapi kata-kata Imam Syafi'i bukan tanpa dasar. Itu dari Quran dan hadis juga. Artinya menuntut ilmu itu faridotun. Kata fardu di atasnya wajib. Bahkan mohon maaf, menuntut ilmu ini barang siapa keluar menuntut ilmu sehingga dia tetap di jalan Allah fi sabilillah, matinya mati syahid. Di dalam surat Az-Zumar ayat 9. Boleh dong dibaca, ini pentingnya madrasah ini. Ini karena saya mau ngorek tentang madrasah. Ini belum keluarganya loh ya, masih madrasah loh ini ya ini. Az-Zumar ayat 9. Ceritanya. Hal yastawil ladzina ya'lamuna
walladzina la ya'lam. Sederhana sekali. Orang itu kalau ada ilmu dan tidak, beda. Keluarga kok dipakai untuk madrasah, ada agama, ilmu agama tahu dengan orang yang nggak ada agama. Waduh, jauh sekali. Bagaimana orang nggak tahu tentang najis, halal, haram? Risih kita melihat ini. Bagaimana kita bertamu kepada seseorang, sementara itu ganti popok, ganti apa aja, dia nggak cuci tangan, selalu ngasih minum pada kita, sementara Masya Allah, kita mikirnya luar biasa. Karena barang yang najis itu sebetulnya lebih membahayakan daripada kita ketularan dengan virus atau bakteri. Iya. Karena memasukkan api neraka dalam tubuh kita, maka pentingnya ilmu agama di situ. Ayo, Az-Zumar ayat 9. Baik. Kalau enggak langsung terjemah juga enggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Bismillahirrahmanirrahim. Temanya? Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri? Karena takut kepada Allah, karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Ayat ini bicara utamanya adalah perbedaan orang yang punya ilmu yang dengan orang yang tidak punya ilmu. Allah sangat membedakan, dan orang-orang yang berakal luar biasa. Sampai iri itu hanya boleh dua hal. Satu, orang punya ilmu tapi mengamalkannya. Kedua, siapa? Yang tajir soduk, yaitu orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang pedagang, saudagar, atau usahawan yang dia mengeluarkan hartanya untuk diabdikan kepada Islam. Artinya untuk sedekahnya. Masya Allah, luar biasa. Dan iri itu Rasulullah sangat benci. Kecuali orang yang berilmu. Maka wajar nanti kalau kita bicara tafsir, orang yang berilmu ada iman di tinggian derajatnya. Hari ini, kemarin-kemarin, sholat itu harus rapat. Tapi ahli ilmu mengatakan suruh berjarang. Padahal kalau dia shopnya tidak rapat, itu tempat untuk setan. Berarti selama ini lebih banyak setannya daripada jamaahnya di masjid kita. Karena pandemi itu. Tapi orang berilmu bisa mengharamkan apa yang dihalalkan dan bisa menghalalkan apa yang diharamkan. Itu nanti tapi bukan kajian hari ini. Tapi luar biasa, ilmu ini akan menguatkan keimanan. Nanti dalam orang disebut imannya kuat, di dalam ulil albab adalah orang yang punya. Al-Imran ayat 191. Siapa orang ulil albab? Ustaz Duna, ini jamaah pengen lihat wajah Ustaz. Sorry. Ini videonya Ustaz. Iya. Oh, nah, ya. Itu Ustaz. Ya. Sudah sering. Insya Allah mulai besok pagi saya sudah mulai rekaman di TV One lagi. Insya Allah. Sudah mulai. Alhamdulillah. Ngopi namanya. Ngobrol perkara iman. Itu sudah diminta sejak dulu, tapi saya masih pandemi, saya nggak mau. Jadi saya mulai besok pagi sudah mulai rekaman insya Allah. Ngobrol perkara iman. Itu masalah-masalah. Itu insya Allah acara saya rutin seminggu 3 kali. Selain di Polri TV, Net TV, sama iNews ya. Nggak usah dihitung, itu rezeki saya. Malah ngitung saya. Habis mau zoom-zoom sudah kalah sama Ustaz Dedi. Jadi hari-hari sudah. Baik, jadi ilmu ini menguatkan iman. Nanti dalam surat Al-Imran 191, siapa orang yang ulil albab? Orang yang mau tadabbur, alladzina yadhkuruna orang-orang yang selalu mengingat, wa yatafakkaru, orang yang selalu berpikir dan memudahkan semua urusan kita. Maka doa utama yang dianjurkan Rasulullah itu setelah selamat di dalam agama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Yang kedua apa? Afiatal fil jasad. Yang ketiga apa? Barokatan fi rizki. Yang keempat apa? Ziyadatul ilm. Dan itu sampai ditegaskan di dalam ayat saja, itu bagaimana orang itu. Nanti dalam surat Toha ayat 114 sampai waqul rabbi zidni ilman. Diajarkan bagaimana kita dipertambah ilmu kita. Rabbi zidni
ilman. Itu dari ayat, bukan dari Nabi. Masya Allah, luar biasa. Ya, bagaimana kita ditambahkan ilmu dan luar biasa. Kalau kita lihat nggak akan selesai. Mohon maaf, ini bicara tentang madrasah. Karena di situ ada sakinah. Jangan salah ya, sakinah itu dikaitkan dengan ilmu. Di majelis ilmu itu dia akan diturunkan sakinah. Di situ ada rahmah. Dikerumuni malaikat. Jadi kalau surga itu ada di rumah, artinya surgawi, al jannatu dunal jannah. Kalau di situ ada ilmu, yaitu apa? Pembelajaran ilmu, madrasah. Di rumah jadi madrasah, dikerumuni malaikat. Dan mulai dari kerumuni malaikat dari bumi sampai ke langit. Malaikat hadir untuk memintakan ampun kepada siapa? Majelis madrasah di rumah itu. Orang-orang akan dimudahkan langkahnya majelis itu, maka Allah akan merintiskan jalan menuju surga. Dan benda-benda yang hidup itu, mohon maaf, semuanya mendoakan kepada orang-orang yang ada di madrasah. Artinya bagaimana ilmu. Dan orang-orang yang duduk di majelis taklim, dia serta orang tuanya dibangga-banggakan malaikat di arsy-Nya Allah. Disebut-sebut namanya. Dan begitu banyak. Satu bab ilmu itu melebihi daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Masya Allah, luar biasa. Betapa pentingnya ini. Bahkan di satu fadhail itu dikatakan lebih banyak pahalanya daripada mengiringi 1000 jenazah. Padahal kita ini takziah 1000 jenazah diperlukan waktu 3 tahun. Tapi syaratnya tiap hari ngelayat. Kemana Pak takziah? Kemana takziah? Tiap hari cari orang mati, kalau ada ambulan dikejar. Kemana mau takziah? 1000 orang selama 3 tahun. Kalah dengan orang yang 1 jam Zoom meeting hari ini. Sekali lagi, dan nanti yang jadi jariah itu siapa? Ilmu yang bermanfaat. Anak yang soleh, rezeki yang sedekah dari itu semuanya. Maka saya ulang, 4 ini harus kita fungsikan di rumah, 1 jadi musola, 2 jadi madrasah. Yang ketiga, cara kita untuk ke surgawi, rumah harus jadi maskanah. Maskanah adalah adalah tempat bersakinah. Ya, tempat bersakinah. Ya. Sakinah itu ada 5 makna. Sakinah yang pertama dipakai di dalam Al-Qur'an untuk rumah. Rumah dibahasakan sakinah. Sarang disebut sakinah. Tempat tinggal disebut sakinah. Di dalam surat At-Taubah ayat 24, kul ingkana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amaluna wa masakinu dan rumah-rumah. Maka fungsi pertama rumah harus membuat aman dan nyaman. Rumahnya orang Islam yang surgawi, ini saya batasi sampai sakinah dulu aja, Mas Kanah, besok mauludnya habis ini. Oke. Sekarang dibaca aja surat An-Naml ayat 18. Oke, An-Naml ayat 18. Oke, sakinah pertama tempat tinggal, yang kedua optimistis, ketika tidak ada keraguan, yang keempat pisau yang tajam. Sakinah sampai hari ini orang Arab menyebut pisau yang tajam itu sakinah. Dan sakinah berikutnya tidak mengganggu satu dengan lain. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Temannya, Ustaz Dedi sudah ngasih chat itu? Ya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Kata masakin, rumah di situ ada untuk berlindung, untuk tempat yang aman dan nyaman. Maka gagal kita punya rumah kalau penghuni rumahnya tidak aman dan nyaman di rumah kita. Aman dan nyaman dari mana? Aman nyaman di dunia dan di akhirat. Maka tugas pertama sakinah adalah bagaimana orang menjadi kerasan di rumah, betah di rumah, aman di rumah.
Rumah harus ku angfusakum wa ahlikum naro. Rumah membebaskan diri dari sentuhan api neraka. Rumah harus rumah surgawi. Rumah di situ nanti suasana surgawi, kita bicara jannatud dunal jannah ya. Kita mencari amalan surga itu apa? Tidak ada kemaksiatan di situ. Di situ tidak ada yang sia-sia. Nanti di dalam beberapa ayat dikatakan bagaimana suasana surgawi. Di situ nanti kita bahas lain kali, tapi intinya adalah masakin. Maka kalau bisa, orang itu kerasan di rumahnya, betah di rumahnya, dan nyaman aman di rumah. Sakinah. Sebagaimana semut mau diinjak, masuk ke sakinahnya, dia jadi aman. Jadi nyaman. Tidak akan terinjak, selamat dunia, selamat akhirat. Maka kalau bisa, kopi paling enak adalah kopi bikinan istri. Tapi nggak bisa masak, go food. Sebelum suami datang go food, suami datang tinggal manasin ulang. Tinggal pakai jempol, masuk nggak bisa. Maka kalau ada Ustadz Dedi atau Ustadz Purnomo sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Kalau ada orang dari kantor pengen segera pulang, homesick, pengen pulang terus, maka dia pengen segera pulang, itu dia sakinah di rumahnya. Tapi kalau pulang dari kantor masih mampir sana mampir sini, dia tidak sakinah di rumahnya. Maka jadikan rumah kita jadi sakinah. Ini al-jannatu. Yang kedua, saya persingkat, harus ada optimistis. Ini berkaitan dengan perang Badar. Waktu perang Badar, orang Islam tidak siap untuk perang. Hanya 300 orang. Harus melawan 1.000 orang. 1.000 orang sudah siap. Tentaranya Abu Jahal. Tapi ternyata menang karena ada optimistis. Nanti dalam surat Al-Fatih ayat 4. Bagaimana ini? Dan juga kepada Zakaria diberi sakinah. Ketika sudah istrinya mandul, dia sudah tua, tapi masih punya anak. Ada optimistis. Sekarang dibaca Al-Fatih 4. Terjemahnya aja langsung. Mohon maaf, ini saya sudah diingatkan, sudah ditunggu sejak tadi yang jemput. Ya. Mohon maaf Ustadz Purnomo, Ustadz Dedi, ini masih pengantar-pengantar ya. Mohon maaf. Ini belum saya breakdown. Masih 4 poin utama. Ya. Berarti nanti Ustadz harus kajiannya rutin dengan Ustadz ya, insya Allah. Ya, karena nanti kita belum bicara tentang zaujun. Bagaimana pasangan. Zaujun. Kenapa kok disebut zaujun, suami istri? Belum libasun. Ya. Jadi Ustadz insya Allah bersedia atau bisa rutin ya insya Allah Ustadz? Ya, ya nanti maksud saya itu hanya pancingan, yang menerjemahkan nanti Ustadz Dedi yang lanjutkan. Ya, saya yang manas-manasin aja biar Ustadz Dedi keluar ilmunya. Ya, ayo. Surat apa itu tadi? Langsung terjemahnya aja. Surat apa Ustaz? Soalnya udah mau adzan sini. Apa, Ustaz? Surat apa Ustaz? Al-Fatih. Al-Fat ayat 4. Al-Fat. Belum ketemu kan itunya belum ketemu. Ayat 4, Al-Fat ayat 4, surat ke-48. Nah. Ini kalau mahasiswa saya ini disebut mahasiswa jerapah. Jerapah itu telat mikir. Jerapah itu nginjek paku sekarang 3 hari baru terasa sakit. Karena laporan dari kaki ke otak itu 3 hari karena lewat lehernya kelamaan. Ayat 8 Ustaz ya? Ayat 4. Ayat 4, afwan. Ya. Oke, sebentar. Insya Allah. Ayo cepat Ustaz Purnomo. Iya. Ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bara tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Waladhi anjala sakinah. Jadi Allah menurunkan sakinah. Sakinah di situ bermakna optimis. Optimis apa? Optimis bisa masuk surga. Lah optimis masuk surga dengan apa? Dengan amal agama. Maka nonsen keluarga ini, madrasah ini akan masuk surga kalau tidak ada amalan agama di rumah. Saya tanya dengan jujur Ustadz Purnomo. Mohon maaf, di rumah Rasulullah TV-nya berapa in? Di rumah Rasulullah itu kulkasnya berapa pintu? Nggak ada kulkas. Di rumah Rasulullah ada nggak tanaman janda bolong? Punya nggak Brompton, Evenhorn, sepeda lipat, punya nggak? Kayaknya nggak ada Ustaz. Insya Allah. Mobilnya dengan mobilnya Ustadz Dedi lebih, walaupun habis nabrak, lebih ada mobil di rumah Rasulullah itu AC-nya berapa PK? Nggak ada AC-nya Ustaz. Tapi mensurgakan. Jadi yang dimaksud di situ optimisnya seluruh anggota keluarga bukan karena fasilitas yang ada di rumah, tetapi ada nggak amalan agama di rumah kita? Ada nggak bebaskan kita dari kemaksiatan di rumah kita? Yang ketiga, saya teruskan, sakinah tidak boleh saling curiga. Al-Fat juga tadi ayat
18 dibaca. Al-Fat ayat 18-nya. Ya. Al-Fatihah Tidak 18. boleh saling mencurigai. Dimulai dari handphone, suami tidak boleh mencurigai handphone istri, istri nggak boleh mencurigai handphone suami. Nanti lihat apakah ini, mohon maaf, ini Suca, tolong dengerin itu Hani itu. Ini nggak tahu join apa enggak. Hani, Suca, Titi, siapa? Ini ngarang saja pokoknya itu. Itu pokoknya itu Teh, nanti lihat itu Wina, lihat suami Anda itu nulisnya di sini siapa? Kalau namanya Suca kok di kontak suami namanya mama, sayang, cinta, bebek, my love masih oke. Tapi kalau namanya mama 1, mama 2, mama 3 udah masalah. Istrinya telepon namanya Mabes Polri, Makobrimob, Bareskrim. Apalagi jelas-jelas namanya itu Suca tapi ditulisnya itu mohon maaf di namanya misalnya Solihah bagus-bagus tapi ditulisnya di situ Mabes Polri, Makobrimob, Mak Lampir. Mak Lampir telepon nggak ada masalah. Nah, maka kalau bisa handphone suami bisa pakai istri, tidak boleh saling curiga. Udah ketemu? Yuk. Sudah ketemu, Ustaz. Ya, Al-Fat ayat Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah telah meridhoi Allah orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu, Muhammad, di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Sakinah di situ dimaknai tentang ketenangan, tidak saling mencurigai. Waktu perjanjian Aqobah, ayat ini kaitan dengan perjanjian Aqobah, semuanya saling mencurigai karena tidak mengenal secara dekat. Jangan-jangan ini munafik, jangan-jangan ini dikira 01 ternyata 02, dikira cebong ternyata kampret, dikira kampret ternyata cebong, dikira kadrun ternyata bipang. Padahal kampret dan cebong sudah bersatu jadi cempret. Cebong sama kampret. Tapi dalam surat Al-Fat ini masih belum laku. Ingat baiatmu itu kepada Allah. Nanti mohon maaf ini juga dipakai untuk ijab kabul. Ketika kita berijab kabul, kita tidak sedang berjanji kepada mertua. Tapi kita berjanji kepada Allah. Maka disebut dengan mitsaqon ghalidho. Perjanjian yang kokoh, agung, sakral. Dan itu intinya. Mohon maaf. Maka sekali lagi tidak boleh saling mencurigai suami istri, anak, bapak, ibu tidak mencurigai. Yang keempat, sakinah dipakai untuk pisau yang tajam. Ini berkaitan dengan peristiwa Zulaikha, yaitu ketika Zulaikha viral di mana-mana, di Instagram, di Facebook, di macam-macam Twitter, Allah ngapa? Zulaikha mau memperkosa budak-budak aja diperkosa, kamu belum pernah lihat. Maka diundanglah, dikasih buah itu sudah siap, terus dikasih sikin, dikasih sakinah, dikasih pisau. Pinter Zulaikha ini, pinternya udah cantik, pinter. Begitu dia mau ngupas, maka dipanggillah Yusuf. Yusuf ta'al, come on, Yusuf. Yusuf keluar, semuanya kaget. Ini bukan manusia, ada malakun karim. Ini bukan sekedar ustadz. Kok ustadz ya? Bukan apa ya? Itu Ustadz Dedi ya. Ini bukan sembarang ustadz. Ini bukan sembarang manusia. Ini malaikat. Malaikat yang, ada malakun karim ini. Masya Allah luar biasa. Malaikat. Maka wakoto'a aitiyahuna. Letter lucknya dia memotongi jari-jarinya nggak berasa. Motong kok sampai nggak berasa. Artinya luar biasa. Negur istri dengan cara yang baik. Itulah nanti di rumah tidak boleh saling menyakiti. Terakhir, istiqomah, sakinah dipakai untuk orang yang sedang sholat. Ketika kita jadi makmum, iqomah sudah dikumandangkan, maka berdirilah dengan tenang. Tidak boleh saling ganggu, tidak boleh taswis. Mentang-mentang dia LC, lulusan Cairo gitu, atau dia sudah SAG, sarjana alam goib, YIN dia, UIN, bacaannya bismillah, luar biasa, padahal dia bermakmum. Maka tidak boleh ada gangguan di dalam dan di luar. Terakhir, rumah tidak sekedar jadi maskanah, ini nanti saya breakdown lain kali. Terakhir, rumah madrasah ini bukan sekedar di madrasah, jadi maskanah, tempat untuk bersakinah. Rumah harus jadi maulud, yaitu tempat tumbuh kembangnya 3 rongga. 1, rongga perut, 2, rongga kepala, 3, rongga dada. Rongga perut kaitannya dengan bagaimana rongga perut kita sandang, pangan, papan, kesehatan, kenyamanan dibangun di rumah kita. Cukup sandang, cukup pangan, cukup semuanya.
Yang kedua, rongga kepala, ya bagaimana dengan keilmuan, ilmu dua, ilmu agama dan ilmu budaya. Internalisasi. Kenapa agama budaya? Karena praktek agama juga disesuaikan budaya, budaya harus dikendalikan oleh agama. Menghormati orang di Mesir itu, Ustadz Dedi, kalau melihat orang Mesir, kelihatan orang tua, ya Syekh kif halak, yaitu dengan takdimnya dengan cara apa? Memegang jenggotnya. Tapi jangan dilakukan di Bandung. Ketemu Ustadz Dedi, gimana kabarnya Ustadz Dedi, dipegangi jenggotnya, ya jangan. Itu nggak pas. Di sini harus dengan nunduk. Tapi nunduk di sini tidak cocok di Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat kalau dinasihati harus melihat wajah yang nasihati. Dinasihati malah nunduk, lihat wajah Bapak. Tapi kalau di Jogja dinasihati, lihat yang nasihati, tak colok matamu. Berani ya gitu. Ternyata inilah terapan budaya. Tapi terus jangan semua budaya-budaya dianggap diagamakan, ya jangan. Yang diatur agama. Karena budaya ciptaan manusia harus diatur oleh agama. Kalau ada yang nggak bersesuaian, yang dirubah budayanya. Topi ini bikinan manusia, kepala bikinan Allah. Tapi kalau beli topinya terlalu kecil, jangan kepalanya diiris. Topinya yang diperbesar, begitu. Nanti panduannya begitu. Yang ketiga, tempat untuk rongga dada. Sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 9. Mohon maaf, ini sudah adzan di Jogja, jadi saya memang sengaja sampai ini, yang lanjutkan Ustadz Dedi. Monggo sampai waktu. Karena sebetulnya waktu saya sudah habis jam 2:04, cuman mulainya tadi kan mundur. Ya, saya sudah siap. Monggo, An-Nisa ayat 9. Ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Oke. Ada 4 kewajiban orang Islam di situ. 1, jangan sampai meninggalkan dzurriatan di'afan. Ulama semuanya sepakat, dzurriatan di'afan yang pertama adalah lemah imannya, lemah karakternya, lemah akidahnya, lemah keberagamaannya. NU dan Muhammadiyah sepakat. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat. Itu semuanya. Tapi dalam hal ini sepakat. Yang kedua, kaitannya dengan kesejahteraan. Sandang, pangan, papan, kesehatan, kebersihan semuanya. Yang ketiga adalah ketakwaan. Yang keempat, akhlakul karimah. Inilah yang harus kita jalankan. Jadi fungsi madrasah ini pertama, bagaimana nanti jangan sampai anak-anak kita jadi anak-anak yang lemah. Utamanya jadikan rumah-rumah tangga kita menjadi musola. 2, rumah harus jadi madrasah. 3, harus jadi maskanah. 4, jadi maulud. Ini pengantar saya. Seharusnya masuk kepada kenapa kita menikah dengan mitsaqon ghalidha, dan apa itu sakinah, dan apa itu mawaddah, dan apa itu rahmah. Kenapa selalu dikaitkan dengan 3 itu, supaya betul-betul. Belum lagi jalan-jalan menuju surat At-Tur ayat 21, dan juga surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Jangan diputus. Bima sobartum itu. Dengan kesabaranmu. Nanti kumpul dengan Bapak Ibu kita, kepada anak-anak kita, pasangan-pasangan kita, bahkan kepada nenek, pada cicit, cecet, bahkan kepada Bapak, Ibu, Simbah, Mbah Buyut, Mbah Cangga, Mbah Wareng, udeg-udeg, tebok poso, gantung siwur, jalan mati, sampai ke ujung, sampai dari nenek moyang sampai kita dikumpulkan. 1, karena kesabaran. Untuk menutup, tadi sudah dibaca oleh Ustadz Dedi, tapi untuk closing, Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Sengaja ini tidak ruang dialog-dialognya, untuk interaktifnya saya nggak ngasih waktu karena akan dijawab oleh Ustadz Dedi. Gitu. Ayo, terakhir Ar-Ra'd 23 dan 24. Ar-Ra'd 23 24. Ya. Ar-Ra'd. Masya Allah, 23 dan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Yaitu surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dan nenek moyang mereka, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Karena apa tadi? Karena apa tadi? Kesabaran. Karena kesabaranmu. Kesabaran, Masya Allah. Sabar. Sabar itu Masya Allah luar biasa. Tidak bisa saya bahas hari ini. Sabar ala ito'ah,
sabar alal maksiyah, anil maksiyah, sabar alal musibah. Bagaimana nanti kesabaran itu? Masya Allah, sabar itu datangnya tiba-tiba, belajar setiap hari, dan akhirnya sepanjang hidup. Sabar itu ilmu paling tingkat tinggi. Ingat, belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, sekolahnya seumur hidup. Itu sabar. Saya ulang, sabar itu ilmu tingkat tinggi di dalam Islam. Kunci surgawi. Belajarnya setiap hari. Sabar itu ilmu tingkat tinggi, belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Selalu sabar kita. Kenapa? Karena sabar itu tidak ada batasnya. Isbiru wasobiru. Ketika orang mengatakan sabar itu ada batasnya, saat itu dia sudah keluar dari kesabaran. Wallahualam bishawab. Sudah 1 jam 40 menit. Ini kalau di TV saya sudah tanda tangan 4 kali ini. Saya rasa itu saja. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya rasa itu. Mohon maaf sekali karena sini sudah ada asar, jadi izinkan saya untuk pamit duluan. Sengaja saya bablaskan dan timekeepernya juga nggak mengingatkan. Sudah 1 jam 40 menit dibiarkan aja. Masya Allah. Kita terpesona dengan kajian Ustadz siang ini, Ustadz. Jadi itu pengantar, itu isinya. Ini baru permukaan, isinya Ustadz Dedi semua yang punya. Itu dagingnya. Baik, saya kembalikan Ustadz Dedi. Wallahualam bishawab. Gitu. Mas Aulul layak ilmu bima syair. Jadi mohon maaf, sebetulnya yang ditanya ini tidak lebih ngerti daripada yang bertanya. Itu Ustadz Dedi kalau jadi ya. Ustadz Dedi kalau saya susah ya. Ya, saya rasa itu. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Wijayanto yang telah memberikan materi renyahnya. Subhanallah, materinya sangat padat ternyata ya Ustadz Sofi ya. Materinya sangat padat, mudah dicerna, dan insya Allah kita bisa niatkan ke depan beberapa agenda kita juga insya Allah mudah-mudahan bisa dengan beliau juga. Karena beliau memang sangat paham di bidang ini ya Ustadz ya. Nah, dan tentunya ada beberapa informasi terlebih dahulu sebelum kita ke sesi selanjutnya. Ada informasi dari Ustadz Sofi berkaitan dengan kajian berikutnya Ustadz. Termasuk kajian-kajian yang ada di Madrasah Keluarga itu seperti apa. Tapi jangan lupa terlebih dahulu kami juga ucapkan luar biasa terima kasih Ustadz Ambia sudah ada juga sebagai peserta. Masya Allah. Masya Allah ya. Assalamualaikum Ustadz Ambia. Ustadz Ambia. Ustadz Ambia. Masih ada Ustadz. Masih ada Ustadz. Ustadz Ambia. Ustadz, Masya Allah. Barusan di ruangan saya ini, di studio saya juga. Ustadz Ambia. Masya Allah. Ya, berapa waktu yang lalu? 2 kali ke tempat sini. Oh, siap Ustadz. Masya Allah. Baik, silakan Ustadz. Saya pamit dulu ya. Baik Ustadz, syukur. Seterusnya dilanjutkan Ustadz Dedi, Ustadz Ambia. Itu guru-guru saya semuanya. Ya. Dan mohon maaf, ini tadi baru pengantar saya ya. Mohon maaf masih ada apa makna zaujun. Kenapa disebut mar'atun kok tidak zaujun dengan mar'ah dan yang lain-lain. Ya. Sesi nanti Ustadz. Insyaallah. Baik, silakan Ustadz Sofi, ada informasi apa nih berkaitan dengan Madrasah Keluarga? Karena insya Allah salah satu yang akan menjadi pemateri juga Ustadz Sofi yang ada di sini. Khususnya berkaitan dengan kitab-kitab yang tadi juga Ustadz Sofi saya harus sampaikan bahwa sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang memang muncul tadi di kolom chat ya. Tetapi nampaknya mohon maaf sekali kita tidak bisa buka satu persatu karena ini berkaitan dengan hal-hal yang sangat khusus. Tentunya ada hal yang memang nanti kita akan khususkan di kelas-kelas yang lain, Ustaz. Nah, untuk itu silakan informasi terbaik yang akan kita sampaikan berkaitan dengan Madrasah Keluarga ini dari Ustaz Sofi. Silakan Ustaz Sofi. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita barusan telah mendengar ya bagaimana pemaparan yang disampaikan oleh Al-Ustadz Wijayanto, sangat ternyata sekali dan betul-betul aplikatif ya dalam keseharian kita bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan bukan hanya sebatas di hari ini kita bisa mendengarkannya, tapi dalam keseharian kita bisa melaksanakan di rumah tangga kita masing-masing. Jamaah sekalian, insya Allah mengenai Madrasah Keluarga sendiri, sebagaimana tema besarnya adalah madrasah, maka insya Allah
kita akan menghadirkan program-program yang memang mendekatkan ilmu kepada keluarga semuanya. Di antaranya ada program kajian pekanan yang insya Allah akan kita launching mungkin dalam waktu dekat ya, insya Allah. Ini karena memerlukan juga teknis yang cukup ya, yang cukup baik juga berkaitan dengan teknisnya nih seperti itu. Kemudian berikutnya juga insya Allah akan ada kajian-kajian takhusus ya. Sebelumnya mengenai kajian madrasah ini, kajian pekanan maaf ya. Kajian pekanan ini insya Allah nanti para pengisinya diisi oleh para asatidz yang mempunyai kafaah ilmu yang mumpuni insya Allah. Di dalamnya misal seperti Al-Ustadz Dedi Haryadi yang hadir bersama kita hari ini, kemudian juga nanti ada Ustadz Maman Surahman, kemudian Ustadz Adriansah, Ustadz Lukman Nur Hakim, dan asatidah yang lain juga, termasuk ada ustadzah nanti yang akan mengisi di kajian pekanan tersebut. Nanti juga insya Allah berikutnya ada kajian takhusus. Nah, takhusus ini memang kajian khusus yang memang barangkali ada di antara jamaah nanti yang mempunyai problem-problem rumah tangga secara khusus ya. Nanti akan ada kajian yang memang mengarah kepada mulai dari parenting, kemudian kepada pranikah, kemudian konsultasi keluarga, dan lain-lain yang berkaitan dengan semuanya rumah tangga. Begitu juga takhusus ini kita menghadirkan ya kajian-kajian keilmuan yang lebih mendalam daripada kajian-kajian yang bersifatnya tabligh ya. Contohnya misalkan di antara jamaah ada yang mau belajar khusus tahsin Al-Qur'an, kemudian ada yang mau belajar bahasa Arab, mau belajar ilmu-ilmu agama yang lain, maka insya Allah madrasah keluarga akan mengakomodir itu semua dan akan kita persiapkan ke depannya seperti itu. Dan mudah-mudahan sebagaimana mimpi besar kita, madrasah ini betul-betul menjadi madrasah di keluarga. Kalau tadi Ustadz Wijayanto beliau menekankan bahwa rumah itu memang harus menjadi mushola, harus menjadi madrasah, harus menjadi maskanah, dan menjadi maulid. Maka insya Allah madrasah keluarga menghadirkan itu semua, menjembatani itu semua, menjadi fasilitator bagi semua keluarga yang ingin merasakan manfaat, ingin mendapatkan manfaat bersama menuju keluarga yang bervisi surga ke depannya, insya Allah. Mungkin seperti itu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Sofi. Jadi pemirsa semuanya yang ada di rumah masing-masing, jadi insya Allah kita akan dari mulai ada kajian bulanan, kajian pekanan, dan kajian-kajian khusus. Betul. Baik tentang tafsir Ustaz ya, ada betul. Tafsir, ada tentang hadis, ada tentang kitab juga ya Ustaz ya. Betul. Nah mudah-mudahan ini bisa sangat bermanfaat buat kita semuanya. Dan para pemirsa semuanya, kita akan mengirim email edukasi pekanan yang akan disampaikan kepada email pribadi Anda, dan tentunya silahkan untuk sering cek email Anda, dan nanti juga akan dibuat silahkan untuk membuat testimoni berkaitan dengan kajian yang saat ini perdana Ustaz ya. Dan selanjutnya juga untuk Anda yang di rumah, insya Allah nanti ada door prize bagi testimoni terbaik. Nah, jadi misalnya silahkan untuk memberikan testimoninya, dan jangan lupa juga untuk gabung di YouTube. YouTube kami belum ada, nanti insya Allah akan disampaikan, dan juga ada rekaman tentang materi hari ini akan kita kirimkan linknya melalui email Anda masing-masing. Dan tentunya ada juga nanti silahkan rekan-rekan semuanya, para keluarga soleh-solehah di rumah, silahkan untuk mengikuti Instagram, terus mengikuti Facebook juga, dan untuk mengikuti Telegram dari madrasahkeluarga.com. Dan silakan apabila misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, silakan untuk ditanyakan langsung ke admin kita yang insya Allah standby untuk menjawab pertanyaan Anda. Dan sekali lagi kami mohon maaf baik bagi para peserta dan penyimak semuanya yang ada di rumahnya masing-masing, kami tidak bisa memberikan sesi khusus untuk tanya jawab karena keterbatasan dari waktu kita. Dan sekali lagi kami mohon maaf tadi di awal sempat ada kendala di studio kami sehingga memang kami tidak bisa mempercepat sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Langsung saja kita, alhamdulillah nampaknya Ustaz Sofi, acara sudah kita lewati bersama, dan tentunya kita juga harus mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada keluarga yang di rumah, minum air kelapa di pagi hari di Kota Padang. Sampai jumpa di lain hari yang akan datang. Terima kasih, syukron kasiran. Terima kasih juga Ustadz Dedi Haryadi yang sudah menemani kita dari awal sampai akhir, salah satu guru kita yang insya Allah luar biasa keilmuannya, khususnya di ilmu tafsir. Tadi juga sudah ada Ustadz Ambia yang alhamdulillah memberikan door prize-nya
buat kita semuanya. Ada 10 Al-Qur'an ya. Masya Allah. Ada 10 Al-Qur'an yang insya Allah nanti sekali lagi kami akan berikan kepada testimoni terbaik buat acara ini nanti di email yang akan dikirimkan, dan juga kepada para peserta yang ikut like, komen, dan tentunya ikut di fanpage kami. Silahkan foto bareng-bareng. Kali aja misalnya ada yang bareng-bareng keluarga, sekeluarga nih ikut menyimak, silahkan foto bareng, silahkan send di fanpage kami, di Facebook kami, dan juga di Instagram kami. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Syukron wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.